Oke, orang yang melatih. Pelatih adalah pembina kehidupan. Seseorang yang mengajarkan kepada orang lain ilmu yang bermanfaat. Pelatih, orang yang melatih. Pelatih adalah orang yang memberi contoh atau memberi materi. Pelatih adalah yang memberi ilmu. Ya wis, berarti Pak Ustadz pelatih oke. Oke, next. Silakan dibuka, dibaca yang kenceng. Itu pelatih sopo sih? Yang bertugas mempersiapkan suatu proses yang sistematis, berencana, teratur, bertahap, berulang-ulang, berkesinambungan, yang bertujuan meningkatkan berbagai kemampuan fisik seseorang, mental, teknik, taktik, sosial, dan emosional. Loh, tugasnya oke ya. Fisik, mental, teknik, taktik, sosial, emosional. Ya, makanya pencak silat itu kan masuk di kurikulum kalian ya, yang SD SMP. Tapi guru kalian nggak berani ngajarin, yang pada padahal itu gue deh. Karena kenapa? Dalam pencak silat itu apa? Lengkap di situ. Itu contohnya ya, melatih fisik, melatih mental, teknik, taktik, sosial, dan emosional. Jadi kalian sebagai pelatih harus bisa itu. Orang fisik toh. Ya, kamu harus tahu sosial. Nanti ketika istirahat, oh kamu itu kalau sama teman harus seperti ini, kalau ada orang meninggal kamu harus seperti ini. Itu yang harus kalian ajarkan sama siswa kalian. Bang, bukan hanya ayo latihan selesai pulang, ayo latihan selesai pulang. Jadi nggak maju-maju otak apa siswanya nggak berkembang. Paham ya? Oke next. Aku ingin melihat main. Aku senang diperhatikan. Ada yang seperti itu? Untuk berkontribusi pada pertumbuhan orang lain secara umum. Aku ingin dikenal sebagai pelatih juara. Aku bersenang-senang ketika melatih. Aku senang membantu orang lain. Nah itu umum nih. Aku senang membantu orang lain. Itu alasan umum. Ya. Masa itu tahun-tahunan aku senang membantu orang kayak bagian. Ya. Terus ini membuatku merasa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Aku senang saat aku bisa mengatur orang lain. Nah itu di hati kalian sendiri-sendiri. Di situ pasti ada poinnya di hati kalian yang sesuai. Kalau kamu jadi gambar itu pilih yang mana? Kamu? Semuanya? Keren. Gimana ini pencak silat? Ya sudah melakukan apa? Modernisasi. Apakah hasil yang dilakukan pengurus tim dari kegiatan olahraga ini bisa ranting, ya, bisa ranting cabang maupun pengurus pusat? Yang diharapkan ini keuntungan. Keuntungan itu maksudnya apa? Jadi kalau oke sing mangga putih lah, sing tuku klambi lah oke. Ya. Tuku klambi sablonan ya oke. Tuku bat oke. Nah, itu dimaksud keuntungan. Juara di masa depan pertama kalinya mangga putih. Jadi kalau dulu itu benar-benar harus sampai bawah, harus sampai apa? Benar-benar gak bisa berdiri baru itu namanya menang. Kalau sekarang mulai naik tipis-tipis ya tipis-tipis. Dapatnya nilai kan dulu benar-benar sampai baru kamu menang. Gitu ya. Pak Sugeng yang baru meninggal kemarin dewan pembina. Ya. Oke. Style melatih, style melatihnya ya. Kalau di depan ini awal dulu butuh piye?
dolok, keras, ngowah-ngowoh, opening buri sedagam tok, atau gimana? Ya, ini ada min plusnya next. Pekerjaan yang harus Anda lakukan sebagai pelatih, bagaimana Anda melakukan pekerjaan itu mungkin menentukan kesuksesan Anda. Setelah melatih seseorang akan cepat terlihat oleh para atlet dan hal ini bisa membantu atau menjerumuskan Anda. Coba bawa. Ini model pelatih. Sing siji suka memerintah, tegas, disiplin, sering menghukum, semangatnya amat baik jika menang, namun jika kalah bisa menjadi cukup emosional. Kadang. Jadi yang paling bawah memiliki keberanian yang dapat bertahan menjadi orang yang dibenci. Jika hal itu dapat membuat dia dihormati. Ini ada yang model kedua, bukan pribadi yang sosial. Ini maksudnya, wong ora tau metu omah belas ya. Metu wong latihan tok. Yo. Metune wong latihan tok. Senang melihat pekerjaan selesai. Jadi cenderung egois iki wong iki. Ora tau sosial soalnya. Jadi makanya pelatih itu dituntut untuk melatih sosial itu seperti itu. Orang untuk latihan tok mesti wonge wegel biasanya. Saya nggak pernah kiwat tangan, nggak pernah noleh. Lek pemola kene arep neng ndi? Lek Malang lewati ya lurus, era ngego kanan nggo kiri. Nah, bukan model seperti itu. Mengharapkan 100% usaha dari atlet setiap saat. Sing kadang-kadang ya. Para pemain terkadang memanfaatkan sifat pelatih yang baik hati dan bisa diajak bekerja sama. Nah, ini yo jadi bumerang ini biasanya. Nah ini sing gampang panas sih biasanya, gampang keringetan, kupuh, bener sih kupuh, ya bener, kupuh. Lagi ada model pelatih ini. Apa kalian kembalikan kalian? Iki aku. Wis tawar. Wih, ojo tuh. Ojo. Iya. Bener. Sapa kuwi? Ada sih. Ya, pasti ada seperti itu. Jadi aku ya biar nek sirahe mau dilatih tangisan, dilatih pukulan apa biasa salam dhewe. Mau dilatih tangisan, ya. Kecuali kita belum mengajarkan, kita yang salah. Tapi pandai lebih salah lagi loro ya. Pokoknya pinter-pinternya dan sering mengalah, memberi kesan tidak serius. Iki gampang dianu model ini, gampang dinyang karo siswane. Akhirnya ora kajen. Wis apa aku sampai semuanya apa no? Ya loh, ini sering terjadi ya. Bahaya ternyata ini. Wis apa anu ae. Sing wedok-wedok rada ayu. Wis aku nunggu ya. Botolku dinen. Iya. Terus akhirnya iya duduk, aku duduk. Iya pada Bego yang si pelaku kabeh. Aku ijo soalnya. Jadi itu terkesannya bagus, secara umum bagus, tapi secara khususnya jelek sekali. Terkesan. Nah ini itu pelatihan seperti apa? Kalian harus tahu. Next. Oke, baik. Oke, ini enak kurang diri kalian. Nomor 1, menanamkan idealisme dan karakter terbaik yang bisa diharapkan kepada para atlet. Berpakaian yang pantas dan sesuai dengan sesi yang dipimpin. Nah, ini nomor loro ini, ya kan? Mau bisa ngarep gitu sih. Butuh mancal ini. Lah bisa ngarep kawasan siap, Bra. Lah posisinya wong kira siap ngene iki. Siap, Bra. Sikap sedia, lah gundul, nggak iso itu model-modelnya seperti itu jangan diterapkan. Ya dia ngomong siap, ya siap. Istirahat, pasang. Itu pelatih di depan, open levisan, nggak elok. Attitude-nya buruk gitu pelatih. Paham ya? Meskipun kamu nggak punya sakral atau nggak bawa, pinjem kalau ingin latih. Ya, bahaya memiliki tanggung jawab untuk menegaskan disiplin selama sesi. Asisten ramah, adil dan kompeten. Kompeten ini yang diajarkan harus sesuai sama buku
panduan itu tadi. Saya tanya coba, di buku panduan itu tadi, yang baru sadar ternyata di situ ada materi jurus bela diri Purwa siapa? Jurus bela diri Purwa, bukan jurus Purwa. 1A sampai 7M kalau nggak salah. Terakhir toyak. Diajarin mana? Nah, besok belajar. Ternyata banyak. Habis ini tambah kipas. Ayo. Kemarin udah mulai syuting. Akan diperbarui lagi nanti bukunya. Kemarin Mas Bayu udah mulai syuting. Terus 6 dasar syutingan lagi. Tambah nanti kipas insya Allah untuk interaksi kita. Jadi tambah oke. Berarti lek kamu bisa memaksimalkan semisal corone awake dhewe hari pas jadi warga aku gak diajariku Mas. Pas awak dhewe siswa ajar ono. Kabeh wis kebeli siswa niku. Isi baku lah beregu lah isi opo lah iki lah. Kabeh wis. Biar apa? Kamu nanti gak repot lagi. Karena apa? Outputnya berkualitas. Paham? Dan itu kok corone tak materinya oke. Jadi orang kualitas. Kita banyak 20 orang, 30 orang siswa bener, tapi gak kualitas. Akhirnya ketika mari pelantikan, kira mati neng buridok. Ngawasi tok wong 30 sing apa sih di depan iki panggah sampean dhewe. Ngerti? Makanya kuwi sering terjadi apa ndak? Makanya aku yang ngomong sakne tuwek glembang ngesakne. Lah sing nang kene endi? Karena itu tadi kita apa ya? Terbawa kuantitas itu tadi loh. Kuantitas. Loh kita masa sebanyak-banyaknya. Lah iki arep nyetor enggak kaji yo iki. Yo. Bukan. Kita didik yang kualitas, outputnya sampai besok membudayakan kualitas. Paham? Oke. Bu, sepenting ini terus seneng aku. Ringan, oleh karena itu harus memahami pertolongan pertama terhadap kecelakaan. Ini sering berubah. Sangat teratur, tidak hanya pada suatu sesi, namun juga setiap minggu. Nah, ayo bareng tinggal lingkup. Oke, merem ya. Tekan, kencang. Semakin tekan, semakin lengket. Kuat sekali, tekan lagi. Semakin ditekan, semakin lengket. Kuat sekali, tidak bisa lepas. Tekan lagi. Semakin ditekan, semakin lengket, tidak bisa dilepas. Bayangkan saya memberikan apa? Lem. Rasakan lemnya. Jangan ketawa, giginya nanti copot. Fokus lagi. Tekan. Semakin tekan, semakin lengket, tidak bisa dilepas. Hitungan 1 kuat sekali, hitungan 2 10 kali lipat dari sebelumnya, kuat sekali lengketnya. Hitungan ketiga 100 lebih kuat dari sebelumnya. Saya berikan lem, kamu rasakan di sela-sela jari kalian. Tekan, semakin tekan, semakin lengket, kuat sekali, tidak bisa dilepas. Hitungan ketiga nanti, ketika kalian membuka mata nanti, kalian membuka tangannya, tidak tahu kenapa tangannya menjadi lengket, tidak bisa dilepas sama sekali. Tekan lagi. Semakin tekan, semakin lengket, tidak bisa dilepas. Hitungan ketiga, buka. 1, 2, 3, buka. Ada yang lengket? Ada yang nggak bisa dilepas? Oke, saya nggak tahu kembalinya gimana. Yang bisa lengket berdiri. Nah, separuh. Ini kehebatan otak bawah sadar kalian. Luar biasa kan? Padahal aku orang kayak wes aku rada tombol nih. Oke ya. Oke, perhatikan yang lengket ya. Yang lain masih takut. Soalnya tadi saya sugesti kayak gini. Oke, perhatikan. Dengarkan, resapi kata-kata saya. Merem. Oke, perhatikan. Hitungan 1, 2, 3. Setelah hitungan 3 nanti, kalian mencoba melepas tangan kalian. Kalian akan merasakan sehat, tidak ada rasa sakit, kembali ke semula, dan tidak ada rasa lengket sama sekali setelah hitungan 3. Setelah ini hitungan 3. 1, 2, 3, buka. Iso ngapusi aku ini. Oke, tepuk kanan untuk kalian. Sekarang tekan, tangannya tekan, fokus. Merem. Oke, tekan ya. Rasa gedek. Bebas sih kok. Oke, dengarkan kata-kata saya. Tekan, semakin tekan, semakin bergerak, kuat sekali, tidak bisa dilepas. Semakin kamu tekan, semakin kuat sekali,
bergerak tidak tahu arah. Tekan ke depan, semakin kamu tekan semakin bergerak tidak tahu arah. Tekan ke depan, semakin ditekan semakin bergerak tidak tahu arah. Tekan ke depan, semakin tekan tidak terus tekan, semakin tekan semakin bergerak. Henti. 1 2 3 berhenti. Oke, lepas. Tanya sendiri itu. Keterampilan seorang pelatih next. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, seorang pelatih harus mempunyai beberapa keterampilan dasar yang berdasarkan pengetahuan olahraga, pengertian akan teknik melatih. Oke, stop. Nah, sebagai pelatih kalian harus menguasai ini semua. Jadi guru yo, trainer yo, kebugaran atlet. Saya mau ngomong kebugaran atlet ini ya. Kalau atlet pencak silat, ya, untuk melatih kecepatan 20 meter bolak-balik kecepatan. Ojo kon melayu 100 kilo itu daya tahan. Karena kita kan membutuhkan gerakan yang singkat cepat itu kan. Pakai itu 20 meter bolak-balik bagus itu. Sekali tempo boleh kita untuk melatih daya tahan kita pakai latihan fartlek atau naik turun bukit sing lintasane ngene nyemplung kali enak sing tiarap enak sing anu itu daya tahan bagus sekali untuk paru kita. Ya. Jadi ini cuma warungnya saya. Nah, ini jam-jamnya sih biasanya raro di pelatih. Kalau untuk fokusnya menurunkan berat badan dari jam 1 sampai jam 2. Ya. Kalau kebugaran jasmani mau fokusin gak sehat toh, pagi matahari muncul sampai jam 10 atau 11 itu bagus untuk kebugaran. Selesai jam 1 jam 2 ini bobot toh. Kayak plastik abang kayak biasanya kan. Nah, di dunia medis tuh nggak percaya kalau dunia pencak silat itu dalam seminggu itu bisa menurunkan berat badan 6 kilo ya. Secara medis cuma 3 kilo 2 kilo loh 1 minggu. Ngeri. Ya. Pakai plastik merah itu udah beli ditali perutnya. Kamu jogging antara jam 1 sampai jam 2. Keliling putar lapangan pasti turun itu. Cuma itu takutnya dehidrasi itu. Orang lemes lengkres ngene-ngenean, delok uang kayak papat, kayak uang kayak udu. Iya. Berguna. Oke, siap. Oke, berarti kan untuk kebugaran jasmani mulai dari matahari muncul sampai jam 11. Kebugaran jasmani. Itu nanti berhubungan sama tes nadi ya. Nanti ke depan tak ajari nanti. Atlet teko iku kudu tes iki keadaan urip tenan apa setengah urip. Lah, tesnya di nadi itu. Terus untuk menurunkan berat badan jam 1 jam 2. Menurunkan berat badan untuk daya tahan jam 3 ke bawah. Dengan lintasan yang sudah ditentukan. Dalam kurung fartlek naik turun bukit. Pokoknya saya enak kewali ini, saya enak munggah, saya enak mudun ini itu bagus sekali untuk daya tahan. Minimal 2 jam lah untuk daya tahan. Kalau belum jelas tanyakan lagi nggak apa-apa sampai kesel. Masih panjang ini. Oke. Seorang motivator. Lah iki sing awake dhewe kuwaken motivasine tapi gerakan nol gitu. Kamu itu nanti kalau jadi pencak silat tuh kamu berprestasi gini-gini lah. Ternyata pelatih gak eruh. Piye carane jenenge ngedune bobot, piye carane melatih teknik, gimana cara melatih taktik, gimana caranya kita melu berkompetisi. Nah, itu penyakitnya yang ngono ternyata. Akhirnya motivasi kita mental. Kamu nanti kalau kejuaraan nanti untuk kerja poin ngene. Wong wis entek umure terus dalam proses itu dia nggak menjadi apa-apa. Balik neng awake dhewe gitu. Nah, iya motivasi nol berarti. Jadi harus sesuaikan. Kalau memang motivasinya kamu harus jadi juara, ya untuk kejuaraan dan ketok. Oke, seorang humas
seorang perencana, seorang bendahara, seorang teman, seorang ilmuwan, seorang murid. Jadi jangan merasa tinggi di depan kalau kita sama siswa. Itu kadang bumerang tuh kita. Terkadang meskipun saya jauh ya, Magetan Malang itu mereka setiap latihan kirim, Mas ini hasil saya latihan. Nah besok saya masang target lagi. Satu hari ini kamu harus tendangan T kanan 7 kali. Kalau belum melampaui target tambah lagi waktu durasinya untuk bertarung. 7 kali untuk kanan T, yang kiri blok 7 kali. Besok pasang lagi target di atasnya. Hari ini kamu T 7 kali, besok aku bra 8 kali. Ya. Terus rampangan kiri 8 kali. Bukan seperti ini. Tuh, 8 tarung maksudnya pas munyer. Ya, kan dicatat dilihat kan. 1, 2, 3. Seperti itu. Kalau kita nggak masang target di latihan, jadi opor, Pak. Wong awake dhewe teko latihan ki pertanyaan ini, mau kita jadikan apa pesilat kita? Kalau kita nggak punya pikiran itu, akhirnya sailing, aku bisa ya ngono. Wis duwe negara dhewe lek jamu iki. Mbuh kuwi intensitas sing diokene, mbuh volumene, ya, mbuh variasine. Contoh, semisal angkat galon Mas. Nah, ini bisa gini aja, gini. Ya enak banyak nih. Oke, ya wis, so gambar aja pakai saya ngomong aja. Jadi, semisal anak cilik semisal kan, bebannya aja langsung bertahap. Ya, bertahap. Gendongan jangan dibiasakan angkat beban begini ya. Gak boleh tuh. Patah ya nanti. Kok pas urung waya boyon, urung rapi boyon. Ya, itu kesalahan pelatih itu. Makanya dulu ada atlet SEA Games itu namanya siapa gitu. Atlet sprint dia. Karena kesalahan penanganan saat proses latihan. Dia itu lari, tapi boker itu keluar sendiri, nggak kerasa itu. Boker tahu kan? Bayangin itu kesalahan itu. Ya. Kalau usia SD digenjot, ya. Contoh usia SD, SMP, SMA, usia SD misal terlalu digenjot nanti berpengaruh sama pertumbuhan dan perkembangannya karena masih masa pertumbuhan. Jadi ada SD kayak beban kon dhuwur nih, wah salah lah, cebol lagi nih jadi. Itu. Paham ya? Tadi tolong diperhatikan benar-benar. Itu koyoke mungkin di mindset kalian baru iya lagi iki to iya bener itu jangan dibiasakan seperti itu. Bebannya teko ringan sih, alon-alon, foto siji diangkat, foto loro, foto telu lah bertahap. Berapa jaraknya berapa itu disesuaikan. Ini untuk mencegah kemungkinan timbulnya kebosanan berlatih. Iki sing sering timbul. Nanti kita bahas di pas sesi sesi pas dibagi 2 nanti. Saya tunjukkan gimana itu latihan yang tidak membosankan itu seperti apa, permainan-permainan kecil yang sekiranya meningkatkan antusias untuk berlatih. Nanti kita praktekkan. Oke, next. Ini tak terangkan dilanjut aja, jangan terlalu banyak nanti Bu yang kemana-mana. Terus next. Nah, recovery ini yang sering terlupa. Recovery, pendinginan ya, pemulihan. Jadi ketika selesai latihan harus ada penguluran lagi. Ben balik meneh, aja langsung, siap dia teman-teman pulang. Jangan. Recovery sebentar. Oke, berpasangan atau mandiri, pelemasan, pijet-pijetan, penguluran lagi. Ya, kalau udah selesai, badannya enak, mari ngono meditasi.
meditasi kalau udah ada yang sering kesurupan biasa rasukan biasanya. Saya pernah meditasi di mana? Di gedung biasanya saya latihan kan. Dah, pakai musik kok papi. Dawati wong telu iki mati aku piye iki. Ya sowan wong teknik yang dikunci gulune rasa didongani meskipun iso gak. Ya kunci itu kan meditasi ya. Moro-moro mlebu pelang dadi wah. Wah. Sering itu. Makanya kalau bisa di tempat terbuka gitu ya. Meditasinya di ini jangan di tempat yang sekiranya pengawal tertutup bahaya nanti. Soalnya apa ya? Itu menggugah otak bawah sadar kita untuk berkoneksi sama yang satu frekuensi takutnya sama yang gituan ya. Ini prestasi atlet, kualitas latihan itu menghasilkan prestasi atlet, hasil-hasil riset pertandingan, motivasi itu ublek ya kuwi. Kualitas latihan itu ublek nek kono. Oke, anu pas situ. Ya. Next. Nah, tugas dan fungsi ini ada kualitas latihan. Pengetahuan kepribadian atlet ini termasuk mendukung prestasi ini, kualitas latihan. Terus. Nah ini kecakapan fisik kebutuhan individu. Iya sak meneuka ini yang harus dilatihkan nih, kebugaran, kelincahan, kecepatan, kekuatan, menentukan kecepatan reaksi, seimbang, koordinasi daya ledak, atau geometrik, keterampilan, kecepatan dan kelincahan itu bedanya apa? Ada yang tahu? Kecepatan dan kelincahan. Yang jawab? Kecepatannya sing piye? Sampean? Lek kelincahan. Gerakan. Oke, ada lagi? Ya. Kecepatan adalah kecepatan di situ ada keterangannya nggak saya tulis ada di situ. Jadi gimana caranya kita ya kan secepat-cepatnya bergerak untuk maju ke depan dari A ke B, dari B ke A. Prosesnya ke depan, tok ya antar-bantar singkat-singkatnya dari kecepatan. Ngerti? Lek kelincahan ada unsur keseimbangan. Ya. Nah, contoh kecepatan. Oke, mangan ya. Dalam oga gerak ya. Nenggon. Itu kecepatan. Nah, lek kelincahan, enak ini keseimbangan. Ada keseimbangannya. Wis mudeng ya. Jadi kalau diterapkan di apa? Di latihan teknik umum itu bisa sprint bolak-balik 20 meter untuk latihan kecepatan bolak-balik ngambil apa jenenge? Ngambil kur lah, ngambil uang atau ngambil apa terserah. Pokoknya ke depan. Tapi kalau kelincahan bisa miring rono, itu kelincahan. Selama ini kan nggak tahu pelatih itu. Apakah fisik, apakah keras tapi nggak bisa membedakan mana teknik, mana fisik umum. Sedangkan nanti ditanya pelapa, ditanya siswanya, ini fungsinya buat apa? Yes, lalu sih, ya udah. Next. Nah ini pencak silat prestasi perbandingannya ya. Tanding dan seni yang merah, tanding yang biru. Jadi kekuatannya lebih banyak yang tanding, daya tahan juga lebih banyak, kecepatan lebih banyak, kelenturan lebih banyak yang seni. Jadi minimal harus bisa split. Tanding juga bisa split karena apa? Tendangan tuh berasal dari itu. Terus koordinasi, pindah-pindah golok, pindah-pindah ini lah, koordinasinya lebih tinggi. Tapi saya kayaknya nggak setuju kalau lebih tinggi, harusnya seimbang. Ya, protes ya. Oke, next. Nah itu ada apa? Keterangannya ya, situ apa kelenturan. Next. Itu ada keterangannya, silakan baca sendiri. Ini merah ini berarti enek kodenya itu. Merah itu apa di bawah nanti dibaca sendiri. Tak kirim loro ini. Ini program latihan tahunan yang terdiri dari harian. Jadi kalau kalian belum bisa tahunan, minimal harian ke iso lah. Ya.
Langsung naik bawahnya. Nah ini program latihan harian Rabu. Lagi, turun. Terus. Lagi. Up. Naik sedikit. Lagi. Oke, silakan baca. Program latihan harian di hari Rabu 21 Mei 2021. Rincian kegiatannya, durasinya berapa, tujuan latihan, alatnya opo, komponen sing di targetnya opo, dino rebui kecepatan. Ya wis kecepatan tok ae. Ya. Geser ke sini agak. Nah, ini komponennya ya. Wis jelas ya. Nah, awalnya apa? Kewajiban fisik mandiri yang saya bilang tadi, mandiri tadi dia datang nggak nunggu temannya, langsung fisik mandiri, plok. Mas sudah selesai, baru kumpul sikap dia sambil nunggu temannya. Nah, terus nanti pendahuluan itu ada pembukaan, ada berdoa, absensi, cek kesiapan siswa itu maksudnya ada yang sakit, ada yang main, nah, dicek sih. Wis moro-moro wis jenenge menggeh-menggeh lagi ngerti. Oh, kamu tadi gua gak bilang, padahal dia sendiri. Cek dulu kesiapannya. Paham ya? Cek konsentrasi semisal. Kita pakai main-mainan kecil nggak apa-apa. Penting konsentrasi. Terus pemanasan umum dan khusus umum 15 menit mempersiapkan tubuh pada inti umum. Ya. Terus pemanasan khusus bisa pakai game bertujuan untuk melatih kerjasama dan respon. Nanti tak tunjukkan gimana gamenya, ya lebih asik soalnya pesilat kan lungguh tok kemeng. Terus inti, nah ini karena apa, komponennya kecepatan, berarti masuk intinya lari sprint. Sorry itu 20 meter ya, bukan 100 kadon atau kok. Nah, itu 20 meter nanti tak ganti soalnya apa? PDF. 5 kali pengulangan. Satu arah bolak-balik kecepatan. Paham ya? Terus dasar tendangan ke bawah. Nah, itu. Pasang jajar ringan tendangan A melewati tali, 1 fluid melewati tali. Kita benerkan dulu angkatan kakinya. Wes. 3 kali pengulangan semisal. Mari masuk ke 2 itu nomor 2. Pasang jajar ringan tendangan C melewati tali. ACT dimari sih, kabeh. Terus langsung pasang jajar ringan tendangan kobra melewati tali. Terus T semu B. Kita ini teknik dasar ya sampai ini ya. T semu B ini ya. Tuh 2, 3, 4, 5 ini ya. Ini teknik dasar untuk melewati tali aja. Levelnya masuk di 6. Pasang jajar ringan tendangan A melewati tali 1 peluit 2 tendangan. Berarti yang pertama tadi level pertama, ya, masuk level yang kedua yang nomor 6 itu. Paham ya? Itu level 2, terus turun lagi. Terus harus meningkat itu. Ya. Nah, itu catatan 3 kali repetisi pengulangan. 3 kali pengulangan berarti ping telu ae. Peluit lagi. Prit. Sing 1 ya 1, perintai 2, sing 3. Itu 1. Prit kedua sama prit ketiga, kanan kiri. Kalau kanan 3 kali ya ini 6 kali kiri. Ya. 1 plit semisal yang kanan 2, yang kiri 4 atau 3 harus di atasnya. Terus kebanter. Bayuh lagi harian dah sak menit itu nih. Dijabar nih. Bayuh lalu berat. Iki setahun sesak kepok. Kuwi lagi kecepatan, urung kelincahan. Ayo, urung daya tahan. Ngeluh. Sing ngetik ngeluh ya. Nah, itu sansak pasif. Sansak menengai, rasa bergerak, menang tok level 1. Yo. Terus level 2 bisa bergerak. Ya, 1 gerak tok ini tok gak apa-apa. Ya, level 3 munyer. Level 4 munyer tok manggon.
Ya, itu tingkatkan. Gimana cara meningkatkannya? Lihat sekiranya satu pengulangan wong wis bener, langsung ditingkatkan. Langsung pakai pecing putar. Wis bener semisal dua kali pengulangan, oke. Apa? Berputar ke gelanggang. Wis terus naik. Pokoknya tak dulu wis mari lanjut naik levelnya. Gitu. Biar apa? Terbentuk wis terus naik. Itu ada keterangannya ya, latihan kecepatan tendangan. Jadi 10 detik 15 level pertama, level kedua 10 detik 20 tendangan. Nanti bisa disepakati kalau nggak mencapai 20, kamu pusapnya berapa kali? Kesepakatan menyeluruh semua diajak kesepakatan. Kalau nggak nyampe berapa pusapnya? 15 misal. Ngawendang. Ayo kamu kurang dari berapa pusap? Kamu kurang pusap. Ayo pusap. Itu caranya. Terus penutup pendinginan cooling down. Pendinginan yang tadi seperti peregangan, ya bersifatnya apa pendinginan, baik sendiri maupun berpasangan. Ya ini yang 3 motivasi apa? Hening, meditasi. Itu bisa biasanya digunakan atlet-atlet SEA Games itu dia nempel di tembok, merem sekarang ubah. Ya, ini harus gini, itu meditasi. Jadi kalau di apa? Joko Tole, Madura ya, seni. Jadi dia untuk menghafalkan itu duduk biasanya. Duduk, menang, wis ngene wong telu ya. Mulai. Ini wis. Tanpa melangkah